Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Bang Hasbil untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang Iman. Kenapa sih yang dipermasalahkan soal komisaris ini dari relawan Jokowi gitu, Bang Hasbil? Buktinya relawan Jokowi masuk surplus semua kan? Iya. Iya, sebenarnya sederhana ya melihatnya ya. Ini kan sudah menjadi stigma di masyarakat kita ya, bahwa banyak, bahkan Ombudsman sudah merilis tuh banyak relawan ini yang tidak sesuai dengan profesinya gitu kan, tidak sesuai dengan skillnya. Nah, saya tadi sepakat dengan omongan bahwa kalau memang nggak sesuai ya kan bisa ditolak gitu. Nah, bisa pilih option lain gitu. Cuman kan problemnya adalah habit itu, kebiasaan itu nggak ada di negara kita ini gitu. Nah itu aja sih. Oke, tapi kalau argumentasi soal ini, komisaris kan pada level pengawas, bukan pada operasional. Kalau kita lihat dari fungsi dan tujuan komisaris itu, nanti bisa dibuka. Itu banyak fungsi dari komisaris. Salah satunya adalah bukan hanya mengawasi, tapi menentukan program prioritas yang akan dicapai suatu perusahaan. Itu ada salah satunya, gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar sifatnya pengawasan gitu. Oke. Tapi kan tadi disebutkan oleh Bang Iman juga beberapa BUMN justru trennya jadi positif. Kalau misalnya Bang Iman tadi menyebutkan di tempatnya bekerja sekarang, tadinya trennya turun karena ada maling-maling itu tadi disebutkan, sekarang trennya jadi positif. Ini kan kalau secara kinerja bukannya jadinya bagus juga, Bang Hasbil? Ya itu kan kalau saya boleh bilang itu kan opini ya. Kita kalau bicara itu kan harus buka data, betul kan? Kita buka data. Ada datanya katanya. Ini ada data dan fakta. Ini saya menyampaikan di depan umum, di depan publik, saya punya pertanggungjawaban moral dalam hal ini. Anda bisa cek ke Pupuk Indonesia, cek nama anak perusahaan namanya Mega Eltra. Berapa waktu belakangan ini kan kita bisa lihat kecenderungannya itu kan hanya di perusahaannya tapi ketika relawan Jokowi masuk, itu Anda boleh cek itu untung. Jadi maksudnya jangan juga terlalu underestimate terhadap relawan Jokowi. Gitu loh. Iya kan, kalau dan ini fakta, publik kan melihatnya operate siapa? Rata-rata BUMN yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan gitu loh. Yang buat rugi itu bukan relawan Jokowi, tapi para politisi-politisi yang menitipkan orangnya ke BUMN, yang akhirnya di dalam BUMN itu membajak dan ngerampok. Nah itu yang merugikan BUMN, bukan relawan-relawan Jokowi. Kita punya tanggung jawab moral, karena kenapa? Kita ditugaskan di BUMN itu atas nama yang dapat stigma di kita adalah persoalan relawan Jokowi, ada nama Jokowinya, dan kita harus menanggung beban itu, dan kita bawa beban itu. Politisi-politisi yang mana, Bang Iman? Di BUMN. Gimana? Politisi-politisi yang mana? Ya, saya tidak mau sebutkan namanya, tapi faktanya sampaikan kepada politisi itu bahwa BUMN itu bangkrut karena titipan-titipan para politisi, bukan titipan Jokowi. Itu sampaikan. Saya pertanggungjawabkan itu apa yang saya sampaikan ini. Mereka kecenderungannya korup dan maling dan rampok. Jadi politisi yang menitipkan ke Jokowi nggak ada ya, Bang? Gimana? Jadi politisi yang nitipnya ke Jokowi nggak ada? Ya saya nggak tahu soal itu kan bukan urusan saya. Tapi faktanya selama ini kenapa BUMN itu bangkrut dan merugi? Karena dibajak oleh para pemain-pemain dan perampok-perampok itu. Oke, Bang Hasbil, silakan. Di para politisi-politisi yang selalu ngebajak nasib rakyat di BUMN itu, bisa kayak Pupuk Indonesia. Pupuk kita ini yang kecenderungannya hari ini trennya nggak ada, hari ini ketika relawan Jokowi masuk, pupuk ini hari ini bisa hadir di tengah masyarakat. Yang dulu pupuk subsidi ini dirampok, dimalingin oleh para politisi, dengan adanya kita relawan Jokowi, alhamdulillah petani hari ini bisa memberi masukan langsung ke kita. Pak, hari ini di sini nggak ada pupuk. Mana? Kita lihat, kita tegur Pupuk Indonesianya. Kenapa ini nggak ada? Gitu loh. Kemudian ternyata problemnya bukan ada di Pupuk Indonesianya, problemnya ada di regulasi di kementeriannya. Lantas kemudian kita kritik kementeriannya.
yang menjadi masalah ketika relawan Jokowi masuk di BUMN hanya makan gaji buta, lantas ikut-ikutan korup. Nah itu yang menjadi masalah, gitu. Nah maksud saya ya harus kawan-kawan ini harus punya daya kritis lah. Ketika relawan Jokowi masuk, jangan langsung di underestimate, gitu. Saya Ya, jadi heran aja. Tapi nggak apa-apa. Ini kritikan. Ini harus ada model-model Mas Adi dan kawan yang lain. Penting untuk mengkritik relawan-relawan Jokowi di BUMN agar ini menjadi motivasi. Bang Emmanuel, kita dengarkan respon dari Bang Hasbil. Bang Hasbil silakan. Ya, ini kan sudah menjadi stigma di masyarakat ya. Ya kalau sudah begini kan, ini kan artinya kan sudah Mas Abdi kan tinggal langsung kerja ya. Ya nanti tinggal dibuktikan saja untuk share dividen tahun depan tuh bisa naik nggak? Kan salah satu indikator yang paling gampang dinilai berhasil atau enggaknya suatu perusahaan itu kan dari sharing dividen ya. Yang saya baca kemarin sharing dividen untuk Telkom di angka 9T ya. Nah, kita lihat aja nanti mampu nggak gitu dengan kehadiran Mas Abdi ini bisa menaikkan sharing dividennya. Dari tadi di studio Bang Adi udah ketawa-tawa aja. Silakan Bang Adi. Ya, bagi kita kan sederhana, ini bukan soal relawan Jokowi atau bukan yang jadi komisaris di BUMN. Tapi ini menyangkut portofolio dan kompetensi bidang yang akan digarap ya. Kan itu pertanyaannya. Apa salah kalau masyarakat seperti saya melihat yang dari jauh kalau menempatkan seseorang yang tepat pada posisi yang tepat? Abdi saya kira punya kapasitas dan kompetensi. Cuman pertanyaannya adalah apakah kapasitas dan kompetensi itu di Telkom? Kenapa misalnya tidak didistribusikan ke tempat lain yang memang sudah menjadi fashionnya Abdi? Misalnya pariwisata, kebudayaan dan semacamnya. Itu lebih nyambung dan lebih match ketimbang misalnya mengurus sesuatu yang tidak ada kaitannya. Nah itu yang kemudian rame. Nah perihal Abdi yang kemudian orang kemudian kenapa menjadi trending topik sejak 29 Mei yang lalu, karena dulu kita tahu Abdi ini bukan hanya punya grup musik yang kemudian fenomenal, tapi juga kritis dengan kondisi bangsa saat ini. Saya ingat betul ketika ada perseteruan antara cicak dan buaya. Slang ini hampir membuat satu judul yang cukup fenomenal. Where are you, Mr. President? Karena saat itu SBY dinilai berkontribusi terhadap pelemahan KPK. Nah, sebenarnya publik melihat terlepas dari komisaris ataupun tidak yang saat ini dijabat, selain mestinya membuat judul laku itu menjadi nyata yang dulu sempat tertunda. Bukankah suasana batin kebangsaan kita terkait dengan KPK agak gampang ini lagi gaduh? Nah itu yang kemudian variabel-variabel penting yang kemudian harus dilihat. Dan Mas Bayu dan kemudian Maria, saya habis membaca buku yang sebenarnya agak lama, bukunya Tom Nicol namanya The Death of Expertise, matinya kepakaran. Katanya dunia ini ada semacam sindrom kepakaran itu sudah tidak ada lagi. Karena begitu banyak dunia digital yang kemudian kita akses, orang merasa mampu melakukan apa saja. Saya khawatir di Indonesia dalam mengelola kenegaraan kita, sindrom itu hilang. Bahwa kalau untuk menjadi seorang menteri ekonomi itu tidak perlu seseorang yang ahli ekonomi, cukup modal baik, kelihatan dia eye catching, punya perusahaan besar dan berkontribusi terhadap pemenangan presiden misalnya. Saya khawatir itu yang terjadi. Ini bukan soal apapun, kita hanya ingin supaya sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan kompetensinya. Orang tidak ada yang meragukan kemampuan Bang Emmanuel, orang top dan hebat gitu ya. Makanya kemudian ketika jadi komisaris, pupuk itu untung. Tidak ada persoalan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang tidak punya fashion itu? Memang saya tidak ingin menyamakan ataupun mengeneralisir semua komisaris. Tapi memang ada beberapa yang memang menjadi perhatian penting dan cukup serius. Baik. Bang Adi terima kasih, Bang Iman juga terima kasih, Bang Hasbil juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali semuanya. Semoga sehat selalu ya. Ya terima kasih semuanya. Yuk, selamat pagi semua. Mas Adi, Mas Adi. Selamat pagi semua. Terima kasih, Vivian. Baik.